Hai Sobat Glamors, ketemu lagi sama aku Ismiana di Star Talk. Nah sekarang ini di studionya Star Glam udah ada seorang penyanyi pria yang baru aja menjadi seorang ayah. Penasaran gak sih siapa? Langsung aja kita panggilkan. Please welcome Kanata Reza. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Baik, Kak? baik. Baik. Tapi cuaca di Bandung agak dingin ya, jadi aku nyesuaiin lagi nih cuacanya. Oh, jadi agak pilek gitu ya? Agak pilek dikit gitu. Tapi tetap semangat ya Kak ya Semangat, buat harus promonya. semangat. Emang berapa hari gitu Kak di Bandung? Baru kemarin nyampe, rencananya sampai besok di sini. Oh sampai besok. Gimana nih Kak promonya mengingatkan sekarang kayak udah ada ade bayi Iya. gitu ya, ada rasa kangen gitu gak sih? Nah, yang berat itu sebenarnya bukan capeknya ya, tapi rindunya gitu. Oh rindunya. Karena kan lama rindu, Iya. tapi harus pergi dulu sebentar untuk ngerjain tugas ya. Iya. ibaratnya gitu. Ya nggak kayak biasanya sih, kalau biasanya kan sebelum ada Zakia pergi ya pergi aja gitu, paling umanya yang nelpon. Kalau sekarang lebih gimana ya, pengen cepat balik ke rumah, pengen lihat Zakia. Iya, mungkin sering kayak lebih video call gitu ya kayak. Pokoknya setiap istirahat nih aku pasti video call. Oke, Pengen pasti lihat. pasti ada rindu gitu lah ya Kak, Ada pasti. rindu. Nah, gimana Kak rasanya baru jadi seorang ayah tuh kayak ada perubahan gitu nggak sih, perubahan yang besar gitu dalam hidup Kakak? Yang pasti seneng banget ya, alhamdulillah pada akhirnya penantian sebegitu panjang, akhirnya Allah hadirkan keturunan yang alhamdulillah sempurna secara fisik, baik, insyaallah anak yang soleha. Adapun perubahan yang aku jalani sekarang apa ya, paling pertama rasa tanggung jawab yang sekarang aku rasa tuh harus lebih lagi gitu, karena sekarang aku punya seorang putri yang harus aku jaga, harus aku didik gitu kan. Nggak cuman itu, ada umahnya juga yang kita harus saling kerjasama untuk mendidik anak-anak kita kelak gitu. Paling waktu begadang ya sekarang lagi begadang, makanya sebenarnya waktu berangkat ke Bandung itu aku udah nggak tidur 2 hari tuh. Oh Tidurnya iya. itu pasti perjalanan. Aku tuh ada sensitif sama debu ya. Kalau masuk debu ya udah jadinya bersin gitu. Oke, jadi lebih ke tanggung jawabnya sekarang lebih Tanggung besar jawab gitu. sama tadi ya begadang ya. Oh iya. Jadi waktu tidurnya berubah gitu. Iya. Nah, mungkin nanti next promonya bisa diajak adanya. Harus. Tadi juga rencana mau diajak. Iya. Cuman Bandung lumayan agak jauh, jadi aku pikir nantilah nunggu dia 2 bulanan lah gitu. Oke, agak gede gitu ya Kak ya. Nah Kak, menurut yang aku baca-baca nih katanya kan Kanata itu berasal dari Bangka Belitung nih. Nah boleh gak sih ceritain awal mula Kakak merantau itu mulai dari kapan? Ya. Aku dari Sungai Liat ya, satu kota kecil di Kepulauan Bangka. Bangka Belitung kan satu provinsi tapi pisah pulau. Anak pertama dari 3 bersaudara, ayah seorang petani. Jadi aku ngerasa sebagai anak yang paling tua, aku sadar betul bahwa nanti tongkat tanggung jawab terbesar itu nantinya akan jatuh kepada seorang kakak ya, apalagi kalau anak laki-laki gitu. Nah aku rasa kalau aku melakukan hal yang tidak aku sukai untuk menggapai sebuah keberhasilan, aku yakin sekali nggak akan pernah berhasil gitu. Makanya aku agak out of the box nih. Aku agak berseberangan dengan ayahku ya, karena ibu udah meninggal. Ayah tuh pengennya aku stay di Bangka, kita mungkin bisa nambang atau bisa berkebun. Tapi aku lebih suka entertainment, aku suka musik gitu. Kayak aku bilang sama ayah, aku pengen merantau, melakukan apa yang aku sukai. Karena kalau aku ngelakuin yang tidak aku sukai untuk sebuah keberhasilan, kayaknya nggak bakal berhasil. Akhirnya memutuskan untuk merantau ke Jakarta di tahun 2009. 2009. Umur berapa itu Kak? Boleh tahu? Itu umur berapa ya? Sebentar aku hitung-hitung dulu ya. 2009 itu aku sekarang berapa? Tebak. 29. 29, aku sekarang 31. Oh Berarti iya. sekarang Udah kalau sedikit. diulur kalau dikurangin 2009, segitulah pokoknya. Liar. Liar. Tadi kan Kanata bilang emang lebih sukanya ke entertainment gitu ya. Emang suka musik tuh dari kecil hobi atau emang Ya, cita-cita dari? aku suka banget dan dekat banget dengan kesenian itu di kelas 1 SMP gitu. Di kelas 3 SMP aku udah mulai aktif banget dengan musik etnik, perkusi, sampai beberapa kali di
tunjuk untuk mewakili daerahku, berangkat mewakili daerah untuk pagelaran seni dan sebagainya. Di situ mulai kelihatan tuh aku sering dapat sertifikat. Kalau dulu ya kita bisa melakukan pengajuan beasiswa prestasi dari sertifikat itu. Nah, bisa sekolah dengan gratis, terus bisa membantu meringankan beban orang tua lah, karena kan tadi aku cerita di awal aku tuh orang susah. Ayahku petani ya, kerja di kebun orang gitu. Jadi kalau ditanya sukanya sejak kapan, ya sejak SMP itu ya. SMP ya. Berarti kakak termasuk ke murid yang berprestasi ya. Banyak sertifikatnya kayaknya. Berprestasi di bidang yang Emang disukai kesenian ya. Kan banyak teman-teman yang berhasil di olahraga juga, di akademisi juga gitu. Oke. Kalau akademisi jangan ditanya. Oh iya. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, pokoknya kelas 1 SMA-nya di kelas paling ujung Oh iya, paling ujung. Kelas 2-nya IPS, kelas 3-nya IPS. Oh, IPS sama Kak, aku juga IPS. Mantap, IPS club gitu ya, anak IPS. Nah, berbicara soal single terbarunya nih, Lama Rindu. Boleh diceritain sedikit gak sih ini tuh lagunya tentang apa? Ya, Lama Rindu ini sebenarnya secara umum bisa buat siapa aja ya. Lagu tentang meluapkan perasaan, bertemu dengan seseorang yang selama ini kita rindukan gitu. Okay. Secara umum sebenarnya bisa buat siapa saja, bisa buat orang tua, bisa buat bebek, bisa buat keluarga. Nah, kalau aku secara khusus sebenarnya lagu ini aku tulis buat anakku Zakia gitu. Karena ya aku sama istri itu untuk ikhtiar mendapatkan Zakia itu luar biasa sekali gitu. Maksudnya apalagi umaknya ya gitu. Kita udah ikhtiar semua hal sampai kita pada akhirnya memutuskan untuk bayi tabung. Dan alhamdulillah ternyata di situ rezekinya gitu. Di lagu ini aku nyanyikan sebagai penggambaran bahwa begitu bahagianya kami bertemu dengan Zakia, anak perempuan pertama kami ya gitu. Nah, harapannya secara khusus mudah-mudahan dengan adanya karya itu menjadi memorial ya, menjadi monumen lah untuk nanti dikenang sama Zakia ketika dewasa, bahwa sebegini dahsyatnya perjuangan orang tuanya untuk menghadirkan beliau ke dunia ini. Nanti mudah-mudahan dengan beliau tahu itu, dia akan menjadi anak yang baik, anak yang nurut sama orang tua, anak yang berbakti terkhusus untuk ibunya. Gitu. Wow, sangat dalam banget ya kayak. Berarti ini lagunya ditulis sama kakak sendiri ya? Lagu ini sebenarnya dibantu oleh salah satu musisi juga, temanku gitu. Tapi secara tematik dan beberapa sumbangan lirik ya kita bareng-bareng lah gitu. Oke, jadi ini lagunya dikemas, ditulis pas Kawardahnya lagi hamil. Ya. Wah. 2 minggu sebelum lahiran ya. Oh, 2 minggu sebelum lahiran. Wah. Kira-kira kakak tuh kalau nulis lagu gitu kayak langsung nulis kerangkanya dulu apa gimana? Kalau aku treatment untuk nulis lagu itu biasanya aku dari refnya dulu. Ref, udah dapet ref yang enak baru aku cari song-song yang sesuai dengan refnya gitu. Butuh waktu berapa lama Kak kira-kira buat tentatif ya? Kadang unik lah, inilah uniknya kalau pekerja seni itu. Idenya bisa muncul kapan saja gitu. Bisa lagi naik motor atau bisa lagi di toilet. Iya, di toilet ya, kan? Paling sering sering di toilet ya. Sering kayak kepikiran bikin apa nih gitu. Ya jadi kadang random aja sih. Kalau lagi buntu nggak ada ide juga mau senyaman apa diri juga nggak bisa buat karya sih gitu. Oke, terus kan Kanata Reza ini kan bikin singlenya kan nggak pertama kali ya, sebelum-sebelumnya juga ada gitu. Nah, apa sih yang membedakannya? Apakah emang ada sangkut paut cerita atau emang beda banget gitu Kak? Ya. Jadi harapan semua musisi itu pasti dia nanti pengen punya yang namanya album ya. Jadi lagu-lagu yang dia kumpulkan untuk dikenang dan diingat oleh orang-orang gitu. Nah, untuk aku sendiri ketika menulis lagu, membuat lagu, memang aku pertama ngambil dari true story kehidupan aku. Karena bagaimanapun aku udah nyoba semuanya, mau nulis novel, nulis lagu, itu lebih gampang dari cerita sendiri karena kita nggak perlu mikir ya. Kita cuman menuangkan dengan diksi yang bagus aja gitu. Yang kedua, ada korelasi antara satu karya dan karya lain. Nah, aku pengen nanti dari mulai single pertama Kekasih Impian, terus Jarak dan Waktu menceritakan LDR pada saat aku kerja, terus ada Percaya, lagu yang aku buat untuk menguatkan Wardah ketika di perjuangan untuk mendapatkan Zakia sempat gagal berapa kali sampai keguguran berapa kali gitu.
Yang terakhir ini Lama Rindu yang aku buat ada sangkut pautnya dengan percaya, gambaran kebahagiaan hasil dari kesabaran dan juga apa perjuangan selama ini kita jalani gitu. Nah, aku pengen semuanya terangkai nanti sampai pada akhirnya menjadi sebuah album gitu. Kan banyak tuh Iya. Zakia dapat adik buat lagu lagi. Iya, buat aku lagi. Zakia lagi panas badannya kita buat Bikin lagu bola lagi. gitu. Jadi nggak ada batasan ya. Iya, berarti berasal dari keluarga gitu ya, kayak inspirasinya. Inspirasi terbaik dan insya Allah menjadi keberkahan Amin. yaitu adalah keluarga. Keluarga ya. Wow, benar-benar family man banget ya kak ini. Jangan karena bebek ya kan Jangan. inspirasi ya. Dengar tuh ya yang di belakang, jangan karena bebek tuh. Nah kan pembuatan lagu ini it's a long process banget, proses yang lumayan panjang mungkin lah. Yang favorite partnya Kanata tuh yang mana yang paling disukai nih, pas rekaman kah atau pas brainstorming atau pas promo mungkin? Yang paling berkesan itu pasti pas pengambilan video ya, karena video yang kita masukkan di video klip ini proses kelahiran Zakia ya, gitu. Itu yang paling berkesan karena memang kita ambil footage-nya itu ketika Zakia diangkat, ketika aku pertama kali mengazankan di telinga kanannya. Iya. Itu yang paling sangat paling berkesan gitu ya. Kalau untuk proses pembuatan lagunya sebenarnya ya selumrahnya biasanya aja gitu. Tapi di video klip kali ini yang membuat aku ngerasa apa ya, ini sesuatu apresiasi terbesar yang Tuhan berikan kepada aku gitu dengan hadirnya Zakia gitu. Jadi aku sekarang ya nothing tulus aja untuk terkait karya ini, karena tujuan utama aku adalah karya ini aku ciptakan untuk Zakia pada khususnya. Tapi pada umumnya buat siapapun yang mungkin lagi merindu gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Jadi kayak dibuat universal gitu ya, kayak bisa buat siapa aja. Tapi iya sih, yang ngomong-ngomong tentang movie clip nih, kemarin aku udah nonton kak, itu kayak menyentuh banget gitu ya. Ada proses pas Kak Wardah persalinan gitu, emang itu terkonsep kayak gitu? Apa baru kepikiran akhir-akhir? Itu jalan aja. Iya dari awal memang aku udah bilang ke tim, aku pengen ini nanti di ujung-ujung isiin aja footage waktu kelahirannya Zakia gitu. Ya pada akhirnya memang kita kan itu rilisnya setelah Zakia lahir, sehari setelah Zakia lahir. Jadi kerja cepat tuh. Kerja cepat gitu ya. Terus pas pertama kali Kak Wardah dengar lagunya tuh gimana kak? Dia suka. Dia suka. Dia senang. Nah kalau boleh tahu kakak berarti benar-benar terjun di dunia musik itu dari tahun berapa kak? Kalau secara umumnya sih berarti di tahun berapa itu waktu aku SMP ya, tapi secara khusus di industri musik kita bilang profesional lah ya, karena aku masuk label dan manajemen itu di tahun 2017 ya. 2017 akhir ya, 2018 awal. Iya. Tapi aku penasaran sih kak, mungkin sobat Glamours di sini juga penasaran, ada nggak sih kayak artis yang kakak emang suka dan jadi inspirasi sampai saat ini gitu kak? Ada sih ya, kalau untuk musisi itu aku suka banget mendiangnya Glenn. Bung Glenn. Almarhum Krisya juga. Krisya. Gitu. Emang aku sebenarnya lebih suka musisi-musisi Indonesia ya, karena pertama aku selalu bilang bahwa kalau nggak kita yang mengapresiasi musisi-musisi Indonesia, siapa lagi gitu, itu yang pertama. Yang kedua nggak bisa bahasa Inggris. Oke, sama bahasa Inggris deh. Little lah. Little ya, kelihatan banget. Iya, kelihatan banget. Tapi ini kak, kalau aku lihat dari Instagramnya kakak, baru juga mau bikin project sama Adam Music ya? Iya. Kita lagi selesai syuting video klip juga, nanti bakal rilis juga. Nah itu cara ngebagi waktunya gimana kak? Sekarang memang punya kegiatan baru ya. Iya, kegiatan baru. Sebagai untuk anak itu. Kalau aku sih kebetulan memang karakternya itu yang apa sih istilahnya multitasking ya. Oke. Jadi aku bisa ngerjain 3 hal sekaligus di satu momen gitu. Wow. Aku coba terapkan itu karena kan memang kita anak rantauan ya. Kita kalau kalah gesit dengan orang-orang yang kita akan terkalahkan terus gitu. Jadi aku terbiasa untuk hal-hal seperti itu. Kayak misalkan aku bisa ngerjain proyekan
sama nemenin istri dan juga ngopi sekalian. Wow. Contohnya seperti itu misalkan itu. Iya, Jadi di iya, satu iya. tempat kopinya dapat, ngerjain proyekannya dapat, Quality time-nya dapat. Istri juga bisa dapat. Oke, Gitu. jadi langsung 3 kegiatan Langsung sekaligus ya kak. Emang itu kayak kegiatan yang emang udah kebiasaan Udah gitu. kebiasaan. Udah Jadi kebiasaan. emang sebelum tidur tuh udah aku rangkai dulu nih besok mau kemana. Aku bonding sama kewajiban ya. Hmm. Jadi nemu oh ya udah kayak gini aja. Oke. Tapi kalau boleh milih nih kak, mending lebih baik solo atau enakan? Kayaknya grup lebih enak deh gitu. Karena pasti ada Aduh, plus ini minusnya gitu pertanyaan ya, sobat yang paling Glammers. Waduh. Kalau bagi uangnya sih solo enaknya ya. Tapi kalau kebersamaannya sih karena basicnya aku nggak suka kesepian ya. Jadi grup gitu. Oke, lebih grup. Jadi kalau diposisikan di dua kondisi itu, kalau kita ngomongin fee enakan solo karena Iya. sendiri nggak bagi-bagi. Tapi Oke. kalau ngomongin keseruan ya bareng-bareng. Bareng-bareng ya, oke. Semoga bakal tetap terus terjaga silaturahminya ya kayak sama Ada Music ya. Nah, tapi nih kemarin tuh aku juga sempat lihat di Instagramnya kakak bikin cover lagu yang Kekasih Impian nih sama Kak Anissa. Mungkin ada next projectnya kakak ada mau collab sama siapa lagi mungkin? Ayus kayaknya. Iya. Iya. Alhamdulillah ya, terima kasih juga Iya. di momen ini aku pengen bilang ke Nisa juga sama dan manajemen mereka udah mau kolaborasi. Kayaknya akan ada, karena aku merasa sekarang eranya kita era kolaborasi. Iya. Jangan kita musisi yang kecil ini, musisi besar aja mereka kolaborasi gitu kayak bakal akan ada kolaborasi. Wah, ditunggu banget sih. Nanti kalau collab nanti kesini lagi ya kak ya? Ditunggu banget. Apology kan? Apa? Apology. Gak lebih. Oke, Kak. Tapi untuk next plan-nya nih, kakak ada kepikiran buat kayak bikin single lagi gitu? Apa enggak kayak mau bikin mini album atau album gitu, Kak? Ini kan udah sesuai schedule ya, aku udah single solonya aku udah, untuk Adam juga udah selesai penggarapan. Sekarang mungkin tahapnya aku harus nyelesain buku aku dulu, Wow. nulis sama kerjaan yang lain. Habis itu siklusnya aku rubah lagi, mundur lagi, buat solo lagi, Adam lagi, nulis lagi. Oke. Putar-putar aja. Tapi kalau nulis tuh emang kakak itu emang hobi juga ya? Tuntutan. Tuntutan. Kerjaan ya. Lebih ke kerjaan ya, Iya. Kak ya. Tapi kalau boleh tahu sekarang lagi nulis buku apa nih, Kak? Sama ya, true story juga. Judul bukunya udah ada, isinya belum selesai semua. Oh, belum selesai semua ya. Judulnya mau tahu apa? Apa? Boleh dong, aku penasaran. Zakia. Oh, Zakia. Oke, tentang nama anaknya juga ya, Kak ya. Tapi kayak mungkin aku kayak nunggu banget nih bukunya juga diangkat menjadi film mungkin, Kak. Udah selesai syuting kemarin. Udah selesai syuting. Insya Allah kalau nggak ada halangan di Februari akan tayang. Novel pertama pun kemungkinan akan difilmkan juga. Minta doanya semoga lancar. Amin, semoga lancar-lancar terus ya kak ya. Nah mungkin kakak bisa info ini ke Sobat Glammers, bisa dengerin lagu Lama Rindu ini di platform mana aja sih? Ya teman-teman semuanya, kalian bisa dengerin lagu single terbaru aku Lama Rindu di beberapa platform digital. Ada di iTunes, di Joox, Spotify, ada Langit Musik, dan banyak yang lainnya. Terus untuk video klipnya kalian bisa cek di channel YouTube-nya Alpha Record, Lama Rindu by Nata Reza. Semoga kalian suka, dan yang terpenting semoga ini bisa menggambarkan dan membagi energi positif untuk kalian semuanya. Amin. Tapi emang iya sih kak, kayak lagunya tuh bener-bener menenangkan gitu loh. Karena emang dibuatnya juga dari hati kali ya kak ya, karena beda gitu kalau dari hati. Nah terakhir nih kak, apa sih harapan kakak untuk karir kakak ke depannya? Di fase-fase seperti sekarang ini harapan aku tuh cuma satu ya gitu. Karena menurut aku ujian yang datang itu nggak cuma kesulitan. Aku udah pernah melewati ujian kesulitan dalam hidup tuh sampai sesulit-sulitnya orang tuh kayak orang belum pernah mencoba apa yang aku rasakan gitu. Nah jadi mungkin sekarang ini aku diuji dengan suatu ujian yang baru, yaitu Allah uji dengan popularitas, dengan kesenangan, tuh, dengan kemudahan. Di harapan aku ke depannya itu aku mudah-mudahan bisa menjaga itu, bisa menjaga amanah yang Allah berikan itu, Amin. bisa menjadi manusia sebaik-baiknya manusia. Yang selalu disampaikan oleh orang tua kita, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, seminimal mungkin untuk keluarga dan diri kita gitu. Udah sih paling berusaha terus untuk menciptakan karya-karya yang positif, karena ya hidup kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Berapa waktu belakang ini banyak
kolega kita, teman-teman Iya, iya. kita, sahabat-sahabat kita yang mendahului kita. Nah, investasi yang harus disiapkan itu untuk investasi akhirat juga. Jadi berusaha untuk buat karya yang positif agar ketika mungkin tidak di dunia ini lagi, mudah-mudahan karya yang dibuat karena itu positif bisa menjadi jariah untuk kehidupan akhirat itu. Amin, amin. Semoga Jadi Islami ya. iya jadi tahu ya. Gak apa-apa, kayak emang kayak di belakang lagi ini kayak butuh dorongan rohaniah gitu. Enggak ya, itu sama belajar juga. Sukses terus sih Kak, karena Sama-sama. semoga akan ada single selanjutnya, akan ada album, mungkin nanti ada konser tunggal mungkin ya Kak ya. Amin insyaallah, buat Gleb juga sukses selalu. Iya, makasih banyak Berkah Kak udah selalu. main kesini, dan mungkin nanti kalau ada single, ada album baru lagi, jangan lupa main kesini ya Kak ya. Pasti. Mudah-mudahan nggak ditutup pintunya dan tetap dibuatin kopi. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Nata Reza ya. Oke, Sobat Glammers, nanti kita udah ngobrol-ngobrol bareng nih sama Kak Nata Reza. Gimana nih, Sobat Glammers udah dengerin lagu Lama Rindu belum? Nah kalau belum, bisa dengerin di platform kesayangan Sobat Glammers semua.